Hai, Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di video pembelajaran Mekanika IPA. Kenalkan, namaku Zahra Mutia Rahman. Di sini aku ingin menjelaskan tentang kinematika gerak lurus. Sebelumnya, teman-teman semua sudah pernah dengar belum tentang apa yang dimaksud dengan kinematika gerak lurus? Nah, kalau begitu, mari sama-sama kita belajar di video pembelajaran ini. Silakan teman-teman simak animasi berikut ini. Kenalkan, ini keluarganya Pak Todi. Wah, hari ini sangat cerah. Keluarga Pak Todi ingin sekali pergi ke pantai. Yuk teman-teman semua, kita lihat peta perjalanannya. Ternyata Pak Todi lupa isi bensin. Jadi Pak Todi harus melalui jalan berliku untuk ke pom bensin, lalu melintasi jalan lurus untuk sampai ke pantai. Ternyata di jalan berliku Pak Todi mengalami proses kinematika gerak lurus loh. Di sana mobil Pak Todi mengalami proses gerak lurus berubah beraturan, di mana mobil mengalami percepatan dan juga perlambatan terhadap suatu waktu, seperti animasi berikut ini. Lalu pada saat mobil Pak Todi melintasi jalan yang lurus, mobil Pak Todi mengalami proses gerak lurus beraturan, di mana kecepatan mobil Pak Todi konstan atau tetap. Kira-kira seperti animasi berikut ini. Jadi, kinematika gerak lurus berasal dari dua kalimat, yaitu kinematika dan gerak lurus. Kinematika adalah cabang mekanika klasik yang membahas gerak benda dan sistem tanpa mempersoalkan gaya penyebab gerakannya. Sedangkan gerak lurus adalah gerak suatu objek lintasan yang berupa garis lurus. Jadi, kinematika gerak lurus adalah ilmu fisika yang mempelajari gerak suatu benda tanpa harus melihat penyebab geraknya. Dalam kinematika ada dua jenis gerak lurus. Yang pertama yaitu gerak lurus beraturan atau GLB, dan yang kedua gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLB sendiri adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus yang mempunyai kecepatan tetap. Sedangkan GLBB adalah perubahan kecepatan yang terjadi secara beraturan terhadap waktu. Lintasan pada benda tersebut berupa garis lurus. Berikut merupakan contoh dan juga rumus serta grafik dari GLB dan GLBB. Selanjutnya kita akan membahas besaran di dalam kinematika gerak lurus. Berdasarkan nilai dan arahnya, besaran dalam kinematika gerak lurus dibagi dua. Yang pertama ada besaran skalar dan yang kedua ada besaran vektor. Besaran skalar merupakan besaran memiliki nilai saja, contohnya seperti jarak dan juga kelajuan. Sedangkan besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan juga arah, contohnya seperti perpindahan, kecepatan, dan juga percepatan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada jarak dan perpindahan. Di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu posisi dan juga lintasan. Nah, teman-teman semua bisa lihat karena sudah saya tandai untuk membedakan jarak dan juga perpindahan. Definisi jarak itu sendiri merupakan total panjang lintasan tempuh suatu benda pada selang waktu tertentu. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan posisi suatu benda pada selang waktu tertentu. Agar lebih mudah memahami, mari kita simak penjelasannya. Di sini kita misalkan jarak dari rumah Pak Todi ke pom bensin adalah 4 km. Lalu jarak pom bensin ke pantai adalah 5 km. Dan jalan yang tidak dilalui Pak Todi sepanjang 3 km. Mari kita lihat ulang bagaimana alur perjalanan Pak Todi. Mula-mula Pak Todi melewati jalan berliku yang panjangnya 4 km. Lalu Pak Todi melanjutkan perjalanannya ke arah pantai sepanjang 5 km. Jadi apabila yang ditanya jarak rumah Pak Todi ke pantai, menurut alurnya Pak Todi menempuh sepanjang 4 km ditambah 5 km, yaitu 9 km. Namun apabila yang ditanya perpindahan, posisi Pak Todi dari rumahnya menuju pantai adalah sebanyak 3 km. Nah,
setelah paham, kita lanjutkan besaran dalam kinematika gerak lurus selanjutnya, yaitu kecepatan dan juga kelajuan, di mana kecepatan merupakan besaran vektor yang berhubungan dengan perpindahan, sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar yang berhubungan dengan jarak. Alat ukur untuk mengukur keduanya disebut dengan speedometer. Berikut ini merupakan perbedaan rumus antara kelajuan dan juga kecepatan. Nah, setelah paham, kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu percepatan. Percepatan atau akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam suatu waktu tertentu. Percepatan sebuah objek disebabkan oleh gaya yang bekerja pada objek tersebut. Berikut merupakan rumus dan juga contoh dari percepatan. Agar teman-teman semua mengerti penerapannya, mari kita bahas contoh soal. Berikut ini. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah mobil melaju di jalan tol dengan kecepatan tetap. Dalam 2 jam mobil tersebut sudah menempuh jarak 144 km. Kecepatan mobil tersebut adalah, untuk menjawabnya kita harus catat dan diketahui, yaitu jarak, waktu, dan juga kecepatan. Lalu kita cari menggunakan rumus kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jadi ditemukan jawabannya 72 km per jam. Teman-teman semua, sekian video pembelajaran dari saya, Zahra Mutia Rahman. Kurang dan terlebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.